Oke, kita sudah sampai di akhir quest 2. Tapi ini bukan garis finish ya. Anggap aja ini sebuah gerbang. Judulnya jelas, masalah sudah dibaca, sekarang cerita dimulai. Kenapa? Karena setelah ini saya jamin cara Anda melihat sebuah tantangan nggak akan pernah sama lagi. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin peta di depan Anda sekarang. Mungkin itu peta karir Anda, peta proyek besar, atau peta ide yang lagi Anda perjuangkan. Setelah kita melewati quest 2 bareng-bareng, peta ini seharusnya terasa beda. Bukan karena medannya berubah loh, tapi karena ada sesuatu yang fundamental, yang udah bergeser. Nah, pergeseran itu bukan di dunia luar, tapi di dalam kepala kita. Tujuan quest 2 ini kan bukan buat lari-larian nyari solusi. Justru sebaliknya, tujuannya adalah untuk jeda. Mengambil momen untuk mengubah cara kita membaca sebuah masalah. Bukan cuma sekedar melihat, tapi benar-benar memaknainya dengan jujur. Kutipan ini nih, kena banget. Bahan bakar yang salah. Coba deh pikirin, berapa banyak ide brilian yang akhirnya cuma jadi arsip. Seringkali masalahnya tuh bukan di mesin idenya, tapi di jenis bensin yang kita isi dari awal. Nah, inilah yang mau kita bongkar habis-habisan. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahan bakar yang salah ini? Dan kenapa kok dampaknya bisa sefatal itu? Kalau di dunia nyata, taruhannya itu tinggi banget. Bayangin, sebuah strategi produk yang keren, ambruk total cuma karena kita salah mendefinisikan masalah penggunanya. Atau sebuah pitch startup yang canggih ditolak mentah-mentah karena investor ngerasa ceritanya nggak tulus. Intinya apa? Kegagalan itu seringkali akarnya bukan pas eksekusi, tapi di titik paling awal, cara kita memahami masalah. Nah, ini salah satu jebakan yang paling umum, kita pikir data sama fakta aja udah cukup. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasain duduk di presentasi yang isinya data semua, tapi kok rasanya hampa? Riset kognitif nunjukin alasannya. Data tanpa cerita itu dingin. Cerita itulah yang jadi jembatan antara angka dan emosi, yang bikin semuanya jadi relevan, dan yang paling penting, nempel di kepala. Terus, gimana dong caranya kita nemuin bahan bakar yang benar? Jawabannya ada di sebuah keahlian yang udah kita asah sama-sama di quest 2. Kecerdasan dalam membaca masalah. Jadi, apa itu problem intelligence? Ini bukan soal jadi yang paling cepat nemuin jawaban, justru kebalikannya. Ini adalah seni untuk menahan diri, menunda hasrat untuk langsung benerin sesuatu demi pemahaman yang jauh-jauh lebih dalam. Ini soal kedalaman, bukan kecepatan. Disinilah letak perbedaannya. Sebuah masalah, misalnya data penjualan yang turun, itu kan fakta objektif. Tapi, pas kita membacanya, proses itu nggak pernah netral. Apakah kita membacanya sebagai kegagalan tim marketing atau sebagai perubahan perilaku konsumen? Nah, penafsiran inilah yang jadi bahan bakar cerita kita. Bisa jadi bahan bakar berkualitas tinggi atau yang murah. Dan ini pertanyaan paling penting yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri saat ini juga. Dari kacamata siapa Anda lagi baca masalah ini? Apakah sebagai CEO yang peduli sama profit? Sebagai desainer yang peduli sama pengguna? Atau jangan-jangan cuma dari bias pribadi Anda sendiri? Menyadari posisi kita, itu adalah fondasi untuk sebuah cerita yang jujur. Ini bukan sekedar trik bisnis loh, ini beneran cara otak kita bekerja. Selama ribuan tahun, kita itu berevolusi untuk ngertiin dunia ya lewat cerita. Jadi, saat kita menggali sebuah masalah secara mendalam, kita itu sebenarnya lagi menambang bahan baku untuk bahasa paling purba yang dipahami oleh semua manusia, yaitu narasi. Sekarang, yuk kita lihat gimana pemahaman mendalam ini bisa bertransformasi. Inilah jembatan dari fase analisis yang kaku ke fase kreatif yang lebih hidup. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling krusial. Berhenti melihat masalah sebagai tembok, mulailah melihatnya sebagai tambang emas. Setiap keluhan pelanggan, setiap data yang aneh, setiap kegagalan, itu semua adalah bongkahan material mentah untuk sebuah cerita yang kuat dan otentik. Kendall Haven ini ngejelasinnya pas banget. Coba deh inget-inget film atau buku favorit Anda. Apa yang bikin menarik? Konflik kan? Perjuangannya? Nah, masalah yang lagi Anda hadapin sekarang ini, itulah sumber konflik cerita Anda. Itulah energi yang bakal bikin audiens Anda peduli. Oke, kita udah punya bahan bakarnya nih. Sekarang, gimana cara merakit mesinnya? Ini salah satu kerangka kerja yang praktis banget. PARLS. Coba perhatikan. Semua dimulai dari mana? Dari problem. Ini bukan sekedar template ya. Ini adalah cara mengubah wawasan mentah jadi sebuah alur cerita yang logis dan persuasif. Nah, inilah tujuan dari arsitektur cerita.
Bukan cuma buat nyajiin informasi, tapi merangkainya jadi sebuah perjalanan yang membangun kepercayaan dan nempel di ingatan. Bahan bakar yang tepat di dalam mesin yang terstruktur bakal mampu menggerakkan siapa saja. Kita sudah kumpulin bahan bakarnya. Kita sudah ngintip sedikit cetak biru mesinnya, dan sekarang kita berdiri tepat di depan gerbang Quest berikutnya. Inilah hasil kerja keras Anda di Quest 2. Anda nggak lagi cuma punya masalah, Anda punya kesadaran masalah, sebuah pemahaman mendalam tentang konteksnya, biasnya, dan sudut pandangnya. Di dunia strategi, ini bukan sekedar wamasan, ini adalah modal yang harganya mahal banget. Dan ini adalah pertanyaan yang bakal jadi fokus utama kita di Quest 3. Tantangannya bukan lagi apa ceritamu, tapi apakah ceritamu layak dipercaya? Ini bukan soal kreativitas lagi, tapi soal kredibilitas. Bukan soal cerita yang menarik, tapi cerita yang jujur. Jadi, mari kita rayakan pencapaian ini. Anda sudah berhasil membongkar masalah sampai ke akarnya. Anda sudah berani menghadapi bias Anda sendiri. Artinya, fondasi cerita Anda sekarang dibangun di atas kejujuran. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Selamat, bahan bakar narasi telah kita buka kuncinya. Anda resmi siap untuk Quest 3 Arsitektur Cerita. Bekal Anda adalah aset paling berharga. Kejujuran dalam memahami masalah. Perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai.